Halo, selamat siang semuanya. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Siang Bu. Oke, sip, sip. Nah, selamat datang di sesi kedua Training Ifuse yang diselenggarakan oleh Lab IE FEB UGM. Saya Amanda yang akan mengisi training kali ini. Oke, udah pada kumpul ya kayaknya. So far ada 15 peserta, mungkin nanti yang telat bisa langsung masuk. Nah, oke, supaya kita nggak berlama-lama, saya akan langsung mulai materinya. Hari ini di poster itu kan tulisannya kita akan belajar tentang cross section analysis. Nah, tapi nanti kita nggak cuma akan belajar cross section, nanti ada sedikit time series juga. Kenapa saya combine sedikit? Karena saya lupa bikin materi untuk panel. Jadi hari ini kita cross section sama time series sedikit. Untuk sesi berikutnya kita bahas time series sama panel. Nanti sesi yang keempat kita akan belajar forecasting. Oke, nah jadi itu pengantar dari saya. Saya akan share materi. Oh ya, nanti untuk materi bisa minta ke panitia karena saya udah share PPT-nya ke panitia. Oke, sip. Let me share my screen. Nah, kelihatan kan ya semuanya? Uh, Wait, ini full screen. Sebentar. I don't think. Share. Nah, kita mulai aja. Kali ini kita akan belajar, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan eViews, cara membuka work file dan segala macam. Jadi hari ini kita akan ke analisis. Jadi yang pertama adalah analisis statistik yang paling basic. Oke, di sini saya punya contoh, datanya adalah data. I don't think this will work. Let me. Oke, I think it works. Jadi kita punya data cross section sama data time series di sini. Yang pertama adalah data yang berisi GPA atau IPK dan SAT. SAT itu nilai UAN. Lalu ada black, itu kalau orang tersebut rasnya adalah berkulit hitam, lalu female kalau dia adalah perempuan, dan age size atau H size ini adalah ukuran kelas waktu dia lulus SMA. Lalu ada age rank, ini adalah ranking di graduating kelasnya dia. Nah, data ini bisa diambil dari buku edisi yang keempat. Nah, teman-teman notice bahwa di sini ada dua variabel dummy. Pasti Anda sudah belajar variabel dummy di ekonometri. Kalau Anda lupa, silahkan buka kembali buku Anda. Tapi variabel dummy ini adalah variabel yang dia itu angkanya kalau nggak satu berarti 0. Nah, biasanya dia digunakan untuk variabel yang kualitatif seperti ras atau gender. Oke. Nah, di data kita yang satunya kita punya data time series yang variabelnya adalah CPI bond 10Y. Ini adalah treasury bond yield 10 year. Nah, ini obligasi ya berarti yang dalam 10 tahun dia akan yield. Lalu kita punya age starts, ini adalah housing starts. Lalu kita punya series NA. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana kita melakukan interpolasi dengan menggunakan series NA. Jadi series NA ini adalah series yang sengaja dibuat, jadi ini fiksi ya, bukan data beneran yang series NA ini. Oh, saya lupa ngeluarin mouse. Nah, sekarang ada mouse-nya. Nah, si series NA ini adalah data yang sengaja dibuat dan datanya memang sengaja dibuat bolong-bolong. Nah, jadi kadang kan kita nemu data yang di observasi pertama ada datanya, kedua ada datanya, tapi ketiga sama keempat kosong. Nanti kelima, keenam ada lagi. Nah, data yang bolong-bolong seperti itu sebetulnya bisa tetap kita analisis kalau kita melakukan interpolasi.
Nah, contohnya di sini adalah series NA. Nanti kita akan belajar bagaimana melakukan interpolasi di eViews. Oke. Nah, lanjut. Nah, basic data analysis. Data analysis is the most basic but important task when working with series and group of series. eViews offers an impressive toolkit when it comes to data analysis, which is include descriptive statistics, statistical graphs, tests, and procedures. Nah, jadi data analysis itu nggak cuma regresi aja ya. Jadi kita bisa menggunakan basic data analysis yang disediakan oleh eViews dan itu sudah bisa digunakan untuk bercerita banyak tentang perilaku dari data kita. Jadi beberapa yang akan kita bahas itu ada general statistik, series test, time series test, lalu series proc. Proc ini procedure. Nah, nanti banyak yang bisa kita lihat di menu proc ini. Lalu juga kita akan belajar dari menu grup ini general statistiknya. Oke. Lalu, nah ini adalah basic statistical analysis. Kok nggak bisa di? Oh nanti saya iniin. Oke sip. Nah ini salah satu contohnya ya. Di sini misalnya kita sedang membuka series, itu kan kita ada apa namanya yang kebuka ada Windows-nya itu ada menu view di situ. Nah, di view itu kita bisa lihat bahwa dia punya banyak sekali menu untuk basic data analysis. Kita bisa lihat spreadsheet-nya, kita bisa lihat grafiknya, bisa lihat descriptive statistik, bisa one-way tabulation, parallelogram, long run variance, unit root test, variance ratio test, BDS independence test, dan label. Nah, ini semua bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perilaku data kita. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan data cross section kita, lalu kita ambil series yang GPA, nah lalu kita ingin lihat deskriptif statistiknya dengan menggunakan histogram. Nah, mari kita coba. Oh, tidak bisa sekaligus dibuka ya eViews-nya. Sebentar ya, saya stop sharing sebentar. Lalu kemarin bisa, kenapa hari ini tidak bisa? Oke, nah ini adalah ini work file yang kita gunakan ya. Let me see if I can view. Oke. Nah, ini adalah work file yang akan kita pakai di kesempatan kali ini. Jadi untuk melihat basic statistik tadi misalnya ya kita pilih di ini data cross section kita dan ini data time series kita. Jadi saya menempatkan kedua data di work file yang sama. Kemarin kan kita udah belajar bagaimana menggunakan beberapa halaman work file dengan dua tipe data yang berbeda. Sekarang contoh yang cross section dulu ya. Misalnya kita mau melakukan basic statistik analisis. Misalnya kita lihat series yang GPA ini, kita klik 2 kali. Nah, kan keluar nih seriesnya. Nah, ini kita lihat di bagian view. Nah, di view ini banyak yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya di view kita mau lihat dia secara grafik, kita bisa klik graph. Ini udah kita pelajari kemarin sebenarnya ya. Lalu kita klik OK. Tada, ini adalah grafik dari GPA. Bisa juga kita menggunakan histogram dan stat. Nah, ini kita juga bisa lihat dia dalam bentuk histogram seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan misalnya one way tabulasi or one way tabulation. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat tabulasinya. Yang range GPA-nya antara 0 sampai 1 itu ada 46, antara 1 sampai 2 itu ada 546 dan seterusnya. Ini adalah one way tabulation. Nah, kalau misalnya di data time series, nah misalnya ya kita lihat CPI. Nah, ini biasanya salah satu yang akan sering kita gunakan itu parallelogram. Nah, ini
sebelum saya lanjut, saya geser ke tengah dulu. Jadi ini kan data time series. Data time series itu kita tahu bahwa dia sangat rentan untuk terkena masalah autokorelasi, ya kan? Nah, kita punya tes autokorelasi, kita punya LM test sama Durbin-Watson test. Nah, tapi selain menggunakan tes itu, kita juga bisa menggunakan korelogram untuk mengecek apakah data time series kita itu mengalami autokorelasi. Jadi klik view, lalu klik korelogram. Nah, di sini kita bisa pilih level, first difference, atau second difference. Nah, untuk lag-nya ini sebetulnya bebas ya, tapi Anda leave it as the default 36 di sini juga nggak masalah. Misalnya terus kita klik OK, koreogramnya level. Nah di sini kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Nah di sini kita lihat di kolom yang pertama ini adalah autokorelasi, di kolom yang kedua adalah partial correlation. Nah cara kita menganalisisnya adalah jadi di sini kan ada angka nih AC autokorelasi ada angkanya, PAC partial correlation juga ada angkanya. Nah si autokorelasi ini nilainya itu ada di kolom yang ketiga ini, sedangkan si partial correlation nilainya ada di kolom yang keempat ini. Nah, semakin angka di kolom ini mendekati 1, ini kan 0,9, 0,9 semua ya, semakin dekat ke angka 1, nah itu artinya dia memang mengalami autokorelasi. Dan dia mengalami autokorelasi dari observasi yang pertama sampai observasi yang terakhir. Oh, that's amazing. Nah, sedangkan untuk partial correlation, ini dia hanya mengalaminya di observasi yang pertama. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, autokorelasi sama partial correlation itu apa sih? Nah, teman-teman bisa membuka buku ekonometri Anda atau buku statistik, tapi intuisinya adalah ketika terjadi autokorelasi, itu ini kan time series, berarti kan ada observasi di T1, T2, T3, dan seterusnya. Nah, autokorelasi itu terjadi ketika standar error di observasi di observasi T itu dipengaruhi oleh standar error di observasi T-1. Jadi perilaku observasi saat ini itu dipengaruhi oleh perilaku observasi di periode yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalau Anda mau melakukan analisis tapi data Anda mengandung autokorelasi, nanti analisis Anda bisa misleading. Jadi kayak mau melakukan prediksi untuk hari Senin misalnya, tapi apa yang terjadi dari hari Senin itu sebetulnya dampak dari hari Minggu. Nah, kan nanti jadi misleading. Nah, jadi itu adalah problem dari autokorelasi. Dan secara intuisi menggunakan korelogram, sebetulnya kalau Anda melihat korelogram Anda, bentuknya itu ada polanya seperti ini. Jadi ini kayak misalnya si garis abu-abu ini hanya di kanan saja dan angkanya mendekati 1 semua. Nah, itu sudah jelas bahwa ada autokorelasi nih. Nah, kalau yang partial correlation, nah itu adalah bagaimana konstanta Anda itu mempengaruhi variabel independen. Jadi si beta itu dipengaruhi oleh alfa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partial correlation itu hanya terjadi di observasi yang pertama. Karena apa? Karena di observasi yang berikut-berikutnya dia angkanya mendekati 0, tidak mendekati 1. And it's fine. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita mengatasi hal ini? Nah, itu materi untuk lagi. Saya ingin tunjukkan sesuatu bahwa autokorelasi itu biasanya bisa diatasi dengan satu cara yang cukup mudah, yaitu misalnya ya, tadi kan kita kan lihat apa namanya korelogram. Nah, kita lihat korelogramnya sekali lagi, tapi di level first difference. Kita taruh di level first difference. Oh ya, ini untuk data time series aja ya, jadi data cross section nggak bisa kayak gini. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa autokorelasinya ini dia tidak lagi rata, dalam artian rata itu membentuk sebuah pola. Ini kan polanya cukup random ya, dari observasi satu ke yang berikut-berikutnya. Dan yang di partial correlation juga dia tidak lagi membentuk pola, ini cukup random. Nah, kita juga bisa lihat di angkanya, di sini dia tidak mendekati 1, jadi tidak semuanya mendekati 1. Ada yang cukup enggak sih, agak ada yang 0,9 kan, jadi I think it's fine. Nah, ini menunjukkan bahwa
dia udah nggak lagi ada auto korelasi. Begitu juga dengan partial correlation, dia tidak lagi ada yang mengalami partial correlation yang cukup tinggi. Nah, memang kadang kita tidak bisa 100% mengeliminasi autokorelasi ya. Nah, tapi kalau kita bisa mendapat angka yang cukup kecil dan angka yang cukup tidak ekstrim, seperti 0,4 itu nggak ekstrim, 0,1 itu nggak ekstrim, 0,08 juga nggak ekstrim, it's fine. We can leave the data like that. Nah, tapi di sini kita kan korelogramnya pakai first difference. Nah, dengan kita melihat data si korelogram first difference ini, kita bisa lihat bahwa dengan first difference autokorelasinya udah nggak ada. Nah, artinya adalah kalau data Anda memiliki pola yang seperti ini, di level dia autokorelasinya tinggi, tapi di first difference tidak terlalu tinggi, nah berarti nanti ketika Anda mau menganalisis, untuk mengatasi autokorelasi, Anda harus menggunakan data yang sudah di first difference. Nah, jadi tadinya kan CPI kan, tapi setelah di first difference kan jadi D CPI. Nah, data inilah data yang tidak mengandung autokorelasi. Jadi nanti yang di regress itu bukan CPI tapi D CPI. Seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui dan mengatasi masalah autokorelasi. Selain Anda melakukan LM test, Durbin-Watson test, dan segala macam itu bisa melalui ini. Malah ini lebih cepat sebenarnya dan hasilnya most likely konsisten dengan yang apa namanya si Durbin-Watson test dan lain-lain itu. Oke, ada pertanyaan, apakah data cross section tidak perlu uji autokorelasi? I don't think so, karena kan data cross section hanya ada satu horizon waktu. Jadi error di waktu tersebut ya mempengaruhi waktu tersebut. Dia tidak dipengaruhi oleh perilaku data tersebut di masa yang sebelumnya. Jadi nggak perlu tes autokorelasi. Ada saatnya Anda juga tidak melakukan autokorelasi di data panel. Kayak misalnya ketika Anda melakukan evaluasi dampak, nah itu sering sekali Anda tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Oke, oke. Nah, tadi kita close dulu ya. Terus apa lagi ya yang saya sampaikan melalui ini? Jadi intinya di view ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, misalnya ya kita mau melakukan hal lain. Nah, selain kita bisa tadi melihat korelogram, kita juga bisa melakukan unit root test. Kayak ini unit root test. Nah, tapi unit root test ini sebenarnya materi buat besok sih, tapi ya saya tunjukin aja. Nah, unit root test ini kita melihat apakah data kita stasioner atau tidak. Nah, caranya ya tinggal diklik aja, terus klik OK, lalu Anda lihat si hasil dari augmented Dickey-Fuller test statistik. Kalau misalnya hasilnya tidak signifikan, nah ini artinya ini kan tidak signifikan ya, karena p-value-nya adalah 1 lebih besar dari 0,05. Kalau tidak signifikan itu artinya data Anda tidak stasioner. Nah, ini kan di data yang dia level, jadi bukan first difference. Tapi kalau Anda melakukan unit root test di first difference, nah Anda bisa lihat bahwa data Anda sudah menjadi stasioner. Jadi biasanya autokorelasi itu diakibatkan oleh data yang tidak stasioner. Gimana cara mengatasinya? First difference kan data Anda. Most likely itu akan menyelesaikan permasalahan Anda. Seperti itu. Lalu apalagi ya yang bisa saya sampaikan? Lalu kita balik dulu ke bentar. Nah, misalnya di GPA, nah ini tadi kan kita udah belajar bahwa kita bisa menggunakan histogram, kita juga bisa melakukan ini, stats by classification. Stats by classification itu kayak gimana sih? Nah, misalnya ini kita mau melihat data IPK, tapi berdasarkan ras. Jadi kita mau lihat data IPK antara orang berkulit hitam dan orang yang selain berkulit hitam. Nah, ini kita masukin aja di bagian series or group to classify, ini misalnya black. Nah, terus kita klik OK. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa GPA rata-rata untuk siswa yang dia tidak berkulit hitam itu adalah 2,6. Tapi GPA rata-rata untuk
siswa yang berkulit hitam itu 2,2. Nah, sedangkan rata-rata untuk keseluruhan kelompok atau keseluruhan populasi di sini itu adalah 2,6. Nah, jadi cukup sederhana, kita bahkan belum melakukan regresi, tapi sudah banyak sekali hal yang bisa kita petik dari sini. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan, nah ini, simple hypothesis test. Oke. Nah, simple hypothesis test itu apa sih? Nah, di simple hypothesis test kita ini ingin, biasanya sih kita ingin membuktikan bahwa ini hasil analisis data kita itu sama nggak sih sama biasanya data acuan atau data sebelumnya atau apapun lah itu yang menjadi acuan Anda. Nah, saya beri contoh. Di sini kita punya nilai rata-rata IPK siswa di data ini adalah 2,6. 2,6, 2,5 ya, saya lupa. 2,6. Nah, tapi menurut data Dinas Pendidikan Nasional, jadi ceritanya di sini ada Dinas Pendidikan Nasional yang punya data bahwa rata-rata siswa itu IPK-nya 2,7 di negara tersebut misalnya. Nah, kita mau lihat sebenarnya si rata-rata data kita ini sama nggak sih sama rata-rata nasional. Nah, jadi hipotesisnya adalah apakah min-nya sama dengan min dari nasional. Nah, jadi misalnya min-nya 2,7 kan nasional, kita masukin 2,7, terus kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tes hipotesisnya adalah min sama dengan 2,7. Jadi kalau misalnya dia H0-nya adalah min sama dengan 2,7, H alternatifnya adalah min tidak sama dengan 2,7. Jadi kita punya two-tail hypothesis test ya di sini. Terus hasilnya adalah signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05. Ini artinya kita mereject H0 di mana H0-nya adalah min sama dengan 2,7. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa rata-rata di data yang kita analisis itu tidak sama dengan rata-rata nasional. Nah, karena apa? Karena sampel min kita adalah 2,6. Seperti itu. Nah, ini adalah simple hypothesis testing. You don't even need to do regression yet, and then you already get this information. So that's fun. Terus ada pertanyaan lagi, apakah maksud dari cross section itu banyak daerah namun cuma 1 tahun atau gimana? Oh oke. Jadi kita ulang sedikit. Data cross section itu adalah data yang dia itu subjeknya itu banyak. Kayak misalnya data dari 33 provinsi di Indonesia. Misalnya data GDP 33 provinsi di Indonesia tahun 2015. Nah, itu kan cross section-nya adalah 33 provinsi dan tahunnya hanya tahun 2015. Nah, ini adalah contoh data cross section atau nilai IPK dari kelas A mata kuliah ekonometri misalnya tahun 2020. Nah, berarti kan itu juga cross section-nya adalah si mahasiswa di kelas A. Sedangkan data time series itu adalah data yang subjeknya itu cuma satu, tapi tahunnya banyak. Ya. Misalnya GDP Provinsi DIY tahun 2000 sampai 2015. Nah itu kan si subjeknya cuma Provinsi DIY, tapi tahunnya lebih dari satu. Nah itu data time series. Jadi itu bedanya cross section sama time series. Kalau panel itu, singkat cerita, panel itu adalah data yang horizon waktunya banyak, subjeknya juga banyak. Jadi dia dalam tanda kutip gabungan antara cross section sama time series. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Ada perbedaan signifikan dan tidak signifikan menggunakan t-stat dengan p-value, kadang berbeda. Di t-stat tidak signifikan, namun di value bisa signifikan karena apakah kita memberikan keleluasaan. Oke, good question actually. Jadi ini bagi Anda yang sudah mengambil statistik atau Anda yang sedang mengambil statistik atau Anda sudah lupa materi statistik Anda bisa merefer kembali ke buku statistik Anda. Tapi singkat cerita, jadi gini, emang kalau kita melakukan tes statistik ya, kita itu melihat t-stat atau ketika kita melakukan f-test, kita melihat f-stat atau kita melakukan z-test, kita melihat z-stat. Jadi betul sekali kita akan membandingkan hasil
analisis kita dengan angka yang ada di tabel, entah itu tabel T, tabel F, atau tabel Z, atau tabel SHI. Jadi tabel apapun lah itu. Nah, memang betul bahwa misalnya hasil analisis kita itu lebih besar dari angka di tabel, itu artinya signifikan. Kalau hasil hitung kita lebih kecil dari angka di tabel, itu artinya tidak signifikan. Itu betul, tapi selain melihat ke sini, kita juga bisa melihat ke p-value atau si probability ini. Nah, kalau signifikansi dengan melihat probability itu memang ada 3 kategori yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kita mau alfa dari p-value kita itu bisa 5%, 1%, atau berapa sih? 5%, 1%, 10%. Nah, itu dia. Nah, jadi bisa betul apa yang dikatakan, apa tadi yang nanya? Sebentar saya cek. Betul apa yang dikatakan oleh Yusrin Hasan. Nah, jadi kadang-kadang kalau melihat p-value saja itu tergantung alfa yang kita pilih. Ini kalau misalnya probability-nya itu adalah 0,04, nah maka di alfa 1% dia tidak signifikan. Tapi di alfa 5% dan 10% dia signifikan. Jadi tergantung alfa yang Anda pilih. Nah, pada umumnya kita menggunakan alfa itu 5%. Nah, jadi according to alpha 5% ini signifikan. Nah, ketika saya melakukan analisis data yang banyak dan besar ya, dan menggunakan komputer, menggunakan Diffuse, Tata, atau apapun yang Anda nyaman menggunakan, itu instead of melihat angka tabel ya, karena itu ribet, saya cenderung langsung melihat p-value-nya aja. Jadi dan alpha yang saya gunakan itu hampir selalu 5%. Jadi selama p-value-nya itu kurang dari 5%, saya anggap itu signifikan. Tapi kalau untuk Anda, itu terserah Anda. Terserah si peneliti mau pilih alpha berapa persen, atau dia lebih memilih untuk melihat value-nya di sini, itu juga terserah si peneliti. Tapi kalau saya biar mudah ya, saya langsung lihat p-value, dan saya langsung menggunakan alpha 5%. Okay, but it's good question. Thank you for the question. Oke, saya lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ini sampai hipotesis testing untuk GPA. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan, melakukan ini apa ya? Saya lupa deh. Series group for classify. Bentar ya, saya coba terlebih dahulu sebelum. Oh, sorry, kita pakai SAT aja. SAT. Oke, nah jadi nah ini kita juga bisa melihat test for equality. Nah, test for equality itu kita mau melihat sama nggak sih angka, bukan angka, tapi hasil kalkulasi dari satu seri yang lain. Kayak misalnya di sini ya, SAT itu kan nilai UAN, sedangkan GPA itu kan IPK. Nah, kita bisa saja membuat asumsi bahwa wah ini siswa yang waktu SMA NEM-nya bagus, itu juga harusnya kalau kuliah IPK-nya bagus. Nah, oleh karena itu kita melakukan test for equality. Kita ingin melihat apakah rata-rata, jadi equality for mean antara si GPA sama si SAT itu sama. Nah, misalnya kita masukkan SAT di sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia akan melakukan ANOVA F-test, jadi dia pakai F-test di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia hasilnya signifikan. Nah, itu artinya kita menolak HO, di mana HO kita adalah keduanya itu equal, tapi ternyata keduanya tidak equal. Nah, berarti belum tentu mahasiswa yang waktu dia SMA itu NEM-nya bagus, itu IPK-nya akan selalu bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini dia lebih jauh lagi juga memberikan analisis seperti ini. Nah, jadi dia menjabarkan SAT-nya itu kategorinya berapa aja, lalu berapa jumlahnya, dan berapa si rata-ratanya. Seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan juga di sini. Lalu apalagi ya yang bisa kita lakukan? Equality test udah. Nah, satu lagi, empirical distribution test. Nah, empirical distribution test itu apa? Nah, jadi empirical distribution test itu digunakan untuk melihat distribusi data Anda. Jadi misalnya di sini data IPK ya, saya ingin tahu sebetulnya IPK saya tuh
distribusinya seperti apa sih? Ini sebenarnya mirip sama tes normalitas. Jadi kita kan mau lihat ya persebaran observasi kita itu seperti apa. Apakah dia mengikuti distribusi normal, apakah dia mengikuti distribusi uniform, apakah dia mengikuti distribusi yang lain. Nah, kenapa sih kita butuh untuk mengetahui hal ini? Nah, karena kadang-kadang kalau misalnya kita sudah tahu di awal ya, oh ini distribusi data saya ternyata normal, ya Anda nggak usah repot-repot untuk melakukan analisis yang ribet-ribet. Karena apa? Karena data dengan distribusi normal itu menggunakan OLS saja sudah cukup bagus. Tapi kalau ternyata distribusi data Anda itu tidak normal, tapi distribusi chi-square misalnya, nah itu nanti beda lagi analisis yang digunakan. Nah jadi contoh ya, ini saya masih pakai series GPA, jadi view descriptive statistic, klik empirical distribution test. Nah di sini kita bisa ngecek. Kalau Anda mau ngecek untuk tahu distribusinya normal apa enggak, pilih yang normal. Kalau mau ngecek distribusinya chi-square itu distribusi data apa enggak, berarti klik chi-square. Gamma atau enggak, klik gamma, dan seterusnya. Misalnya saya mau cek distribusi datanya normal apa enggak, saya klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia semuanya di sini. Nah, jadi untuk melihat distribusi data itu normal apa enggak, ini metodenya banyak ya. Ada si Lily, Von, Watson, Anderson. Nah, ini tapi semuanya sama. HO-nya adalah distribusi normal. H alternatifnya adalah distribusinya tidak normal. Seperti itu. Iya nggak sih? Ya, I think so. I think so. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa probabilitasnya dia signifikan, nah itu berarti dia menolak HO, berarti distribusi Anda itu tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kadang-kadang kita bisa melakukan semua empirical distribution test, ini untuk semuanya kita lakukan satu-satu, tapi ternyata data kita sama sekali tidak mengikuti distribusi satupun yang ada di sini. Itu mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengendalikan data seperti apa yang kita dapat dari dunia nyata. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda melakukan semua tes, tapi kok data saya nggak mengikuti satu distribusi pun, nggak masalah. Anda tetap bisa menganalisis data Anda dengan metode yang sudah ada. Jadi kayak misalnya Anda tetap melakukan, kalau time series, Anda tetap melakukan tes untuk autokorelasi, Anda tetap melakukan unit root test, lalu Anda nanti tetap melakukan OLS. Kalau OLS nggak bisa ya melakukan weighted least square, itu tetap bisa dilakukan meskipun data Anda tidak mengikuti distribusi apapun, seperti itu. Dan biasanya juga ini nggak terlalu dilakukan sih, karena memang kadang si peneliti atau reviewer atau dosen pembimbing itu udah tahu bahwa ya namanya juga data dunia nyata, less likely dia akan mengikuti distribusi yang baik, seperti itu. Oke, nah itu tadi parallelogram unit root test, variance ratio buat besok-besok, one way tabulation. Tadi udah saya tunjukin belum sih? Udah, oke. Oke, nah jadi itu dulu ya dari menu view. Sekarang kita kembali sebentar ke PPT. Mana PPT-nya? Oh ini PPT-nya. Oke, sip. Nah ini tadi histogram. Nah ini histogram juga bisa buat misalnya black student doang atau all student, nanti dibaca sendiri. Ini one way tabulation kayak gini, tadi kita udah lihat. Nah, oh stat table malah belum saya tunjukin ya. Jadi stat table itu sangat sederhana. Ini mana sih ini? Misalnya kita lihat GPA, lalu kita klik view, descriptive statistik, kita klik stat table. Nah, stat table itu sederhana ya. Jadi di stat table itu kita bisa lihat nilai min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Harke-Bera. Harke-Bera tuh normalitas ya, Harke-Bera tes itu kalau saya nggak salah. Ini Harke-Beranya nilainya sekian dan dia signifikan. Oh berarti dia mendekati normal, I guess, atau tidak? I don't remember what Harke-Bera do. And then the sum and sum square deviation, lalu jumlah observasinya. BTW soal Harke-Bera nanti dibuka lagi ya buku cetaknya, saya lupa. Oke, lanjut.
uh, nah ini stats by classification tadi udah saya tunjukin. Kita bisa lihat misalnya GPA untuk black student. Nah kayak gini tadi kita udah lihat. Saya selalu lupa untuk mengeluarkan mouse. Nah, oke, ini start by classification. Nah ini sebenarnya kita bisa melakukan start by classification itu kita ganti ininya, jumlah kelasnya. Jadi tadi di sini di klasifikasi yang ini adalah klasifikasi antara GPA sama H-size atau IPK dan ukuran kelas di SMA. Nah itu kan ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 kelas kan ini. Jadi antara 0 sampai 2, 2 sampai 4 dan seterusnya. Nah kita bisa membuat ini kelasnya nggak cuma 5. Jadi kayak misalnya kita bagi menjadi 10 kelas. Nah itu masuknya ke sini. Maksimal number of bins. Nah jadi si Ifyus ini menyebutnya sebagai bins. Tapi kalau di bukunya Lin, di buku statistik kita menyebutnya sebagai kelas atau kelas. Seperti itu. Nah, ini kayak tadi kalau misalnya 5 kelas intervalnya antara 0 sampai 2, di sini dia jadi 0 sampai 1 dan seterusnya sampai kelas yang ke-10 di sini. Nah, itu juga bisa diatur Ifyus. Ifyus itu sudah cukup keren sebetulnya untuk yang seperti ini. Oke, ini apa lagi? Starts by classification. Oke, nah kita juga bisa melakukan klasifikasi itu dengan conditional situation. Nah, jadi kita mau mengklasifikasikan GPA ke dalam klasifikasi dia itu female, black, NHS rank-nya kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5. Jadi kita akan punya HS rank-nya dibagi 5, lalu saya tunjukin aja daripada kita bingung. Jadi itu caranya adalah, tadi kayaknya saya udah ini deh, sebentar ya. I want to take the, nah ini dia. Nah tadi saya udah ketik komennya supaya tidak ribet, saya copy aja. Nah ini sebetulnya sama dengan cross tabulasi ya. Jadi caranya adalah misalnya ini cross section. Ini geser dulu ke sini. Nah, kita masukin GPA, lalu kita melakukan start by classification. Nah, di sini kita bisa melakukan conditional. Nah, jadi saya mau melihat klasifikasi GPA per gender dan juga ras, black sama non black, dan juga per ukuran kelas waktu SMA, per HS rank, ranking waktu SMA. Sorry, bukan ukuran kelas ya. Nah, lalu saya bisa klik OK di sini. Nah, dia bisa melakukan tabulasi yang seperti ini. Yang tabel yang pertama, ini adalah conditional table untuk HS rank yang dia itu kurang dari 5. Sedangkan yang ini adalah yang dia itu lebih dari 5 rankingnya. Jadi ini ranking 5 ke bawah, ini ranking 5 ke atas. Nah, ini adalah GPA untuk yang dia itu laki-laki dan non-black itu di sini ya. Karena nilai female-nya 0 dan nilai black-nya 0. Sedangkan ini adalah GPA untuk yang perempuan tapi non-black. Sedangkan yang ini adalah untuk semuanya. Sedangkan yang ini adalah IPK untuk laki-laki yang dia itu black, sedangkan ini adalah IPK untuk yang dia perempuan dan dia black, yang ini untuk semuanya. Nah, jadi kayak gitu ya. Yang ini juga sama, ini untuk siswa dan siswi yang dia itu rankingnya waktu di high school itu di atas 5. Yang ini untuk laki-laki dan non-black, yang ini untuk laki-laki black. Ini kan udah asik banget ya, tabulasi seperti ini itu sudah memberikan informasi yang cukup banyak. Oke, mari kembali ke PPT. Saya coba pindahkan. Kenapa nggak mau pindah sih? Nah, oke. Nah, ini descriptive statistic by classification udah kita bahas. Oke, nah, simple hypothesis testing ini juga sebenarnya kita udah bahas tadi. Jadi tadi ya kita bandingkan antara rata-rata di data kita sama rata-rata nasional.
dia hasilnya nggak signifikan, berarti min-nya emang berbeda. Kalau Anda masih bingung kenapa kita melakukan hypothesis test untuk min, you can refer to your statistic textbook and you will understand why we do this. Lalu ini selain min kita juga bisa melakukan itu untuk variance dan untuk median. Oke, ini masih sama. Ini untuk variance ya. Yang tadi untuk min, yang ini untuk variance. Nah, terus kita tes by classification. Apa nih tes on series? Oke. Nah ini kita melakukan hypothesis testing untuk series tertentu. Jadi misalnya kita mau lihat, let's start formally whether these difference are statistically significant. For example, let's test whether the average GPA of black student is statistically different from non-black student. Kita mau lihat apakah GPA rata-rata black student itu dia beda sama GPA rata-rata non-black student. Nah ini caranya gimana? Caranya tetap melakukan tes by classification kayak di sini simple test series distribution. Jadi kita klik test by classification, caranya klik view, descriptive statistic, equality test by classification. Misalnya kita masukin black di sini, kita lihat di views-nya langsung, coba. Kita pakai view, descriptive statistic, nah equality test by classification. Nah ini kita masukin black di sini. Terus ini yang mau kita lihat adalah nilai rata-rata kan, jadi klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat karena cuma dua ya. Jadi bukan karena cuma dua. Karena kita cuma mau lihat satu series yaitu si series black tadi. Jadi kita lihat di tesnya aja udah cukup, nggak perlu lihat sampai ke bawah-bawahnya. Tapi kalau Anda mau mengetes dengan beberapa series atau beberapa variabel, nah itu nanti Anda refer ke f-testnya, bukan t-testnya, oke? Tapi karena kita cuma satu variabel aja, jadi kita lihat di tesnya. Nah, di sini dia signifikan, sedangkan HO-nya adalah mereka tidak berbeda, H alternatifnya adalah mereka berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata GPA black student sama non-black itu berbeda, karena HO-nya kita reject, seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwa emang min-nya berbeda. Jadi ini black untuk kategori black ya, yang ini non-black student, yang ini black student, ini min-nya aja udah beda di sini. Nah, jadi nanti apapun hasilnya di sini, si Ifyus akan memberikan penjelasan di sini, seperti itu. Oke. Nah, ini kita lewati. Nah, empirical distribution test sudah saya sebutin tadi. Nah, ini korelogram tadi kebetulan juga udah saya sebutin duluan. Nah, sekarang kita masuk ke menu PROC atau PROC itu procedure. Itu adalah menu yang menurut saya paling ampuh selain menu estimasi ya. Menu PROC ini lumayan ampuh. Oke, nah jadi di PROC itu kita bisa ngapain aja sih? Macam-macam. Di PROC kita bisa mengenerate variabel baru itu di PROC, dan kita bisa mengenerate variabel baru itu dari equation, dari classification, dari melakukan resample, dari melakukan interpolasi. Nah, kita juga bisa melakukan seasonal adjustment, exponential smoothing, Hodrick-Prescott filter, frequency filter, make weighten, dan make distribution plot data. Jadi banyak banget ya yang bisa kita lakukan di sini. Dan di sini dia mencontohkan dengan menggunakan data CPI di time series. Nah, oh ya di sini contohnya CPI, tapi di sini dia ngasih contoh kalau misalnya dia pakai SAT. Nah, di sini generate by classification allow you to generate a categorical series using range or bins or value in your series. Nah, ini sebetulnya udah kita lakukan tadi, tapi nggak via PROC. Jadi ini bisa dilakukan nggak cuma dari PROC, tapi dari view juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data ya, dengan range 1 sampai observasi terakhir, kita bisa mengubahnya dengan range yang lebih kecil, atau kita bisa membagi dengan kelas yang lebih banyak atau kelas yang lebih kecil. Jadi kayak di sini misalnya si SAT ini kita mau bagi dia
menggunakan step size. Nah, step size yield type 200. This tells if used to define a grid of bins of fixed size of 200. Nah, jadi nanti SAT score are classified over equally sized bin with range of 200. Nah, jadi step size dia ini menjelaskan panjang dari setiap kelas. Jadi panjang dari setiap bins. Jadi nanti range dalam satu kelas atau satu bins itu adalah 200 seperti itu. Lalu, nah ini nanti kita kasih nama baru seriesnya dengan cara seperti itu. Mari kita coba. Saya harus ininya dulu. Nah, mari kita pindah ke data cross section. Data cross section. Lalu kita lihat yang SAT. Nah, ini sih data SAT. Kita mau melakukan prop generate by tadi classification ya. Nah, iya benar. Nah, di classification ini kita masukin step size-nya 200 misalnya ya. Ini nanti akan disimpan dengan nama yang baru, SAT-City, SAT-MP. Terus kita klik OK. Nah, ini kita udah dapat data yang sudah diklasifikasi ke dalam kelas, yang setiap kelas itu range-nya adalah 200. Nah, jadi ini adalah data originalnya ya, namanya SAT kan. Nah, ini data variabel yang baru, SAT-City. Nah, jadi kita punya SAT, SAT-City, sama SAT-MP. Jadi dia membuat variabel baru di situ. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan procedure tadi atau prop. Prop juga bisa digunakan untuk generate new series by equation. Nah, jadi kayak misal di Stata itu kayak kita membuat variabel baru. Jadi kayak misalnya kita mau buat SAT1 misalnya itu sama dengan D SAT atau first difference-nya SAT. Terus kita klik OK. Nah, kita punya SAT1 yang dia adalah first difference dari SAT. Ya, sebenarnya nggak ada poinnya sih kita melakukan first difference di data cross section, tapi saya cuma mau menunjukkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk membuat variabel baru, variabel first difference dengan cara yang paling mudah. Nah, jadi kayak tadi misalnya di data time series kita kan tahu kita punya data CPI yang dia itu kalau tidak di first difference itu dia mengandung autokorelasi kan tadi, dan dia nggak stasioner. Nah, itu kita bisa langsung melakukan prop generate by equation CPI 1 misalnya, atau CPI underscore D, atau CPI first difference. Nah, itu sama dengan D. D itu adalah lambang turunan pertama ya. D CPI. Nah, ini nanti kita akan langsung ketemu first difference-nya si CPI. Nah, karena ini udah first difference, nah jadi nanti variabel yang digunakan untuk regresi itu yang ini. Seperti itu. First difference-nya CPI itu berarti inflation rate. So, usually we use that. Right? Oke. Terus apa lagi ya yang mau saya sampaikan di sini? Prop generate resample. Oke. Kita lihat di data time series ya karena lebih asik aja. Nah, di data time series ini misalnya kita punya data CPI. Tadi ini CPI yang original. Lalu di prop kita bisa melakukan resample. Misalnya kita merasa sampel kita yang ini, ya, yang original ini, kalau kita lihat ke grafiknya, itu dia memiliki pola. Nah, memiliki pola itu artinya dia tidak stasioner. Karena kalau kita ingat ya, lihat data yang stasioner itu adalah data yang kalau kita ambil garis rata-rata, si datanya itu meskipun naik dan turun akan selalu kembali ke garis rata-rata. Tapi kan ini enggak nih, dia enggak kembali ke garis rata-rata. Malah instead dia malah meningkat semakin jauh. Nah, data ini kalau digunakan untuk analisis kan tadi bisa misleading ya, kita udah bicarakan itu. Nah, sekarang kita mau membuat data yang dia itu lebih yang dia itu stasioner, bukan lebih baik tapi yang lebih stasioner. Caranya gimana? Kita bisa melakukan resample.
Mungkin karena kenapa kita melakukan resample bisa jadi karena sampling kita yang sebelumnya itu bukan representatif misalnya. Nah, jadi data kita modelnya tidak stasioner seperti tadi. Melakukan resample itu gampang, klik prop resample, terus ini sample to draw itu kan menggunakan semua observasi, sample to draw juga semua observasi, terus nanti namanya di belakangnya ada underscore B, terus kita klik OK. Oh, karena kita nggak mau pakai weight, ini dikosongin aja, tapi kalau Anda mau pakai weight, bisa aja, misalnya, kapan sih kita menggunakan weight? Ya, ketika analisis kita itu, kita tahu bahwa bahwa value dari um, satu observasi atau satu variabel itu memang berbeda dari yang lain. Itu kadang-kadang kita pakai weight, tapi di sini kita nggak pakai weight. So, kita klik OK aja. Nah, ini adalah CPI yang kita udah resample. Mau lihat bedanya sama yang original? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah grafik data CPI yang original. Ini adalah yang sudah kita resample. Kita lihat grafnya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau dibandingkan yang original sama yang resample, ini yang resample dia sudah stasioner. Kenapa saya bilang sudah stasioner? Karena kita bisa lihat kalau kita tarik ya garis rata-rata itu kan di tengah sini. Set. Naik turun dia tetap kembali lagi ke garis rata-rata. Nah, ini adalah most likely ini adalah series yang sudah bebas dari autokorelasi. Yang ini masih ada autokorelasinya seperti itu. Ini contoh. Nah, selain Anda bisa melakukan ini resample, Anda juga bisa melakukan seasonal adjustment. Jadi misalnya Anda tahu bahwa variabel Anda itu memang dipengaruhi oleh seasonality. Nah, kalau di Indonesia ini misalnya inflasi itu ketika musim Lebaran lebih tinggi, atau inflasi ketika musim Natal lebih tinggi, atau ketika Ramadan lebih tinggi. Nah, itu seasonality yang terjadi di Indonesia. Nah, itu untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan seasonal adjustment. Misalnya moving average method, jadi kita menggunakan moving average method. Nah, terus ini nanti CPI-SI ini yang udah di adjust seasonality-nya, terus kita klik OK. Nah, ini adalah scaling faktornya. Tapi ini adalah mana sih yang udah di adjust? Nah, ini data yang sudah di adjust. CPI-SA, ini keluar di sini, CPI-SA. Nah, itu kita bisa lakukan juga menggunakan prop. Oke, nah notice bahwa ketika kita mengubah-ubah variabel, itu kita artinya membuat variabel baru. Jadi enggak terus CPI yang original tadi hapus, itu enggak. Seperti itu. Terus apalagi interpolate. Kita juga bisa. Oke, sebelum kita masuk ke interpolasi ya, saya ingin tunjukkan kita bisa melakukan Hodrick-Prescott filter. Nah, jadi Hodrick-Prescott filter itu apa sih? Nah, singkat cerita bukan, secara pendeknya Hodrick-Prescott filter itu digunakan untuk membuat data makro yang dia itu panjang dan sangat fluktuatif itu menjadi lebih smooth. Intinya itu secara statistiknya seperti itu. Tapi kayak intuisinya seperti apa dan kenapa kita butuh HP filter, kita menyebutnya sebagai HP filter, itu nanti Anda bisa membuka kembali buku makro Anda, and you can read why do we need HP filter. Tapi intinya HP filter itu kita pakai kalau misalnya kita punya data makroekonomi yang dia itu panjang dan sangat fluktuatif. Nah, itu untuk membuat dia jadi lebih smooth, untuk membuat standar errornya itu tidak bias, variansnya itu konstan. Nah, itu kita menggunakan HP filter. Tinggal klik aja OK. Nah, dia ini bisa membreakdown. Nah, jadi yang merupakan unsur siklikal itu yang warna hitam. Sedangkan CPI-nya itu yang warna ini biru sama merah ini bareng di sini di tempat yang sama. Jadi CPI itu sangat dipengaruhi oleh tren, sedangkan siklusnya itu adalah yang hijau. Nah, jadi HP filter itu bisa membreakdown yang seperti ini. Kalau mau gambar yang lebih cantik, kita coba di yang bone.
Untuk lambda dalam HP filter, saya buka chat sebentar ya. Untuk lambda dalam HP filter bagaimana penggunaannya? Sebentar ya. Nanti saya bukain PPT lagi karena saya agak lupa kalau nanti. Oke, sip, sip. Nah, ini misalnya, jadi ini adalah si obligasi. Nah, obligasi ini tren sama datanya itu sejalan, kita bisa lihat. Sedangkan untuk yang siklikalnya itu yang hijau ini. Ini untuk HP filter. Habis ini untuk keterangan HP filter saya bacakan di PPT, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan interpolasi. Nah, interpolasi ini juga tidak kalah penting, apalagi kalau kita punya data yang bolong-bolong. Nah, secara umum, saya pribadi tidak merekomendasikan kepada mahasiswa untuk menggunakan data yang bolong-bolong, apalagi bolongnya banyak. Ini kan bolongnya 1, 2, 3, wih banyak banget. Padahal ini udah kayak jarak 3 bulan kan mungkin data akan berubah ya. Jadi ininya bolongnya banyak banget. Nah, saya tidak merekomendasikan mahasiswa untuk menganalisis menggunakan data yang bolong-bolong. Tapi sebetulnya data yang bolong-bolong itu bukan berarti nggak bisa dianalisis. Tetap bisa dianalisis. Salah satunya dengan cara Anda menggunakan interpolasi. Bagaimana melakukan interpolasi? Caranya adalah wait a minute, melakukan interpolasi caranya adalah Anda ketik prop, lalu Anda klik interpolate. Nah, ini misalnya kita mau menginterpolasi dengan metode linear atau log linear atau apapun yang Anda pilih. Misalnya kita output series name-nya, karena ini adalah series NA, lalu saya ketik INT atau interpolasi enter. Nah, ini lalu saya klik OK. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, ini data yang sebelum diinterpolasi, ini data yang udah diinterpolasi. Nah, jadi yang kosong ini, jadi ada angkanya di sini. Seperti itu, dan seterusnya. Jadi sekarang kan setelah udah diinterpolasi, baru datanya bisa dianalisis. Seperti itu, cara menginterpolasi data. Nah, itu adalah beberapa hal yang Anda bisa lakukan dengan menu prop. Oke, kalau menggunakan HP filter, oke, sebentar soal HP filter setelah ini saya perlihatkan. Oke, mari kita kembali ke PPT. Nah, ini resample. Oke, sebelum saya ngebut. Nah, ini tadi kita udah bahas ini, generate classification, lalu kita juga udah bahas resample. Lalu kita udah bahas ini resample juga, udah kita bahas ini resample breakdown ya. Tadi di resample kita kan tidak mengeklik ini yang draw without replacement, ini kan nggak kita klik. Nah, if you select the draw without replacement option, you need to make sure that the input sample from which observation are drawn is large as the output sample. If not, if used, issues an error warning. Nah, jadi draw without replacement ini kayak misalnya ya, di data Anda itu ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, 4, dan 5. Nah, nanti kalau misalnya samplingnya without replacement, itu nanti sih yang nilainya 2 ini cuma keluar sekali, yang 3 keluar sekali. Nah, nanti kalau misalnya populasi Anda itu kurang besar, nanti yang terjadi adalah hal seperti ini. Nah, yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi kayak si sampelnya itu jauh lebih kecil daripada si populasinya. And it's not good, it's not representative. Tuh. Oke, terus ini generating sample. Tadi saya juga udah jelasin. By the way, peserta kalau ada yang belum di-mute, saya mohon di-mute mikrofonnya. Nah, ini apa sih tadi saya bilang apa? Oh ya, ini resample. Tadi udah kita bahas resample, tadi kita udah bahas juga ini. Nah, interpolate kita juga udah bahas. Terus nah ini Hodrick-Prescott filter. Nah, the Hodrick-Prescott filter is widely used in macroeconomics to obtain a smooth estimate of the long-term trend of a series. The HP filter can be carried out very easily in if use. Example 6,
Headrick Prescott filter, klik on the time series page and open it starts. Jadi misalnya ini dia pakai variabel it starts, lalu klik prox, gunakan CHP filter. Nah, dialog box nanti open up. Under the output series section, you type the series name. Jadi series mana yang mau Anda masukin. If you suggest name, but you can select your own. Next, you need to specify the smoothing parameter. Nah, ini tadi kan ada yang nanya, ini lambdanya pilih yang mana. Nah, jadi angka lambda ini kalau untuk data annual itu dia 100. Tapi untuk data quarterly dia 1600. Sedangkan data bulanan, nah itu adalah 14.400. Nah, jadi karena data kita tadi data bulanan, jadi pakai yang 14.400. Tapi nanti kalau data Anda quarterly pakai 1.600, tapi kalau annual data pakai 100. Nah, alternatively you can use the Ravn and Ohlik frequency power rule, where power equals to 4. The values of lambda above correspond to the HP power rule of 2. Nah, jadi kalau misalnya Anda nggak yakin nih lambdanya berapa, pakai yang bawahnya. Nanti si bawahnya ini akan menyesuaikan yang atasnya. Kayak di sini juga, ketika kita masukin angka ini, nanti yang bawah akan menyesuaikan, yaitu powernya 2. Nah, jadi itu HP Prescott filter. Nah, tapi kalau Anda mau mengobrolkan tentang secara teori, kenapa sih HP Prescott filter, apa yang dia lakukan terhadap data saya, please refer to your textbook, because I'm not an expert on this. Nah, saya jarang banget soalnya analisis data makro, jadi saya juga not the best person to ask about this. Jadi saran saya sih Anda lihat lagi buku makro dan buku ekonometri Anda. I'm just going to tell you how to do it in a views. Oke, nah, note that the view of the series has changed to show the original series, the trend, the smoothed series, which also save in log file, and the cycle. Nah, jadi nanti si series yang udah smooth tadi itu masuk ke trend. Kalau di ini kita, nah itu yang ini, yang HP Trend 1, nah ini adalah data yang sudah smooth. HP Trend 2 ini juga berarti yang sudah smooth seperti itu. Oke, nah nanti kalau mau analisis pakainya yang udah smooth tadi. Oke, mari kita melihat chat. Kayaknya ada yang chat. Ibu, saya baru join. Oke. Oke, bagi teman-teman yang mencari raw data file, sebetulnya raw data ini saya ambilkan dari eViews-nya sendiri. Nah, jadi si eViews itu dia punya raw data yang bisa Anda dapatkan dari guidance-nya. Nah, saya lupa deh ngambilnya di mana ya. Kalau nggak salah, coba saya tunjukin ya. Si eViews ini dia punya reference online tutorials. Mana ya? Documentation, comment and programming. Coba online tutorial. Bukan ya? Nah, di sini oh iya benar di sini. Nah, jadi di sini, nah ini dia. Kalau Anda masuk ke eViews.com, strip learning, jadi si strip learning ini Anda bisa mendapatkan data yang saya gunakan di sini. Ups. Nah, adalah di all tutorial and data. Ini kalau Anda klik, nah ini Anda bisa mendapatkan semua data yang saya gunakan di sini. All tutorial zip ini besarnya adalah 26,5 mega. Nah itu Anda bisa mendapatkan semua data, dan sebetulnya practically semua hal yang akan saya ajarkan itu ada di sini. Jadi kayak susah nggak sih belajar eViews? Enggak kok, saya belajar dari sini 2-3 minggu, you will be excel on it, I'm sure. Jadi datanya ada di sini ya, Anda cari sendiri di eViews.com strip learning. Oke, sip. Terus ada pertanyaan lagi, apakah bisa data harian untuk HP filter dan lambdanya berapa? I don't know, honestly. Kalau misalnya data harian, apakah bisa menggunakan HP filter?
I don't know, tapi kalau misalnya Anda bisa konsul ke orang yang ahli dalam hal ini, dalam artian dia ngerti makroekonometrics, maka Anda bisa tanyakan ke beliau, apakah kalau data harian bisa. Tapi saya, kalau misalnya data harian, mungkin saya nggak tahu apakah benar-benar perlu pakai HP filter atau enggak. Data harian tuh saya assume mungkin kayak nilai tukar atau saham atau semacamnya ya. Tapi biasanya HP filter itu kan untuk data makro. Jadi kayak kita ngomongin CPI, kita ngomongin growth, kita ngomongin GDP, kita ngomongin apalagi lah yang dia itu beneran uh, implikasinya tuh makroekonomi banget. Nah itu biasanya kita pakai HP filter. Tapi kalau data harian honestly saya nggak tahu. Sebaiknya Anda tanya ke dosen yang memang di bidang tersebut. Oke, lanjut. Tadi kita masuk ke group view menu. Nah, group view itu intinya adalah kita mau membuka beberapa variabel di saat yang bersamaan. Nah, itu kita pakai group view menu. Cara pakai group view menu itu Anda bisa melalui view, tapi kalau saya sih ribet ya. Ada cara yang lebih mudah daripada itu. Kalau saya caranya gini. Kalau saya caranya adalah, aduh geser dulu sebentar. Nah, misalnya saya saya mau membuka di data cross section ya, saya mau membuka GPA sama time series saja deh, cross section aja deh. Jadi saya mau membuka GPA sama SAT misalnya, sama satu lagi H-size. Nah ini tinggal saya saya block, saya klik terus. Jadi ini saya klik terus saya pencet tombol kontrol, lalu saya klik juga H-size, saya klik juga SAT. Nah, lalu saya klik kanan. Set, nah, open S group. Tada, langsung kebuka kan S group. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih Anda mau melakukan oh ya, setelah Anda membuka dia sebagai grup, nah si grup ini kita bisa simpan. Jadi misalnya kita mau simpan ini sebagai grup satu misalnya. Oke. Nah, nanti kalau satu tinggal kalau mau lihat grup satu ya kita lihat. Terus kalau mau melakukan make equation, nah misalnya kita mau melakukan persamaan ya, nah, langsung mau melakukan regresi misalnya ini gampang banget sih. Jadi pertama Anda buat grup dulu, terus Anda melakukan prop make equation. Nah, soalnya kita mau meregres GPA terhadap HSI terhadap SAT. Nah ini C ini konstanta, konstanta bisa ditaruh di mana aja sih, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi saya lebih nyaman taruh dia setelah dependent variable, soalnya kan di tulisan kita juga konstanta tuh sebelum independent variable kan, jadi saya tulisnya di situ. Nah yang depan dependent variable, C konstanta, belakangnya independent variable. Nah di sini metodenya Anda bisa pilih least square, two stage least square, or whatever it is that you choose. Let's choose least square for now and then click OK. Nah, ini hasil regresinya langsung keluar. Anda bisa langsung menganalisis hasil regresi. Anda lihat dia statistically signifikan apa enggak. Anda lihat R squared-nya, R squared-nya jelek banget. Lalu Anda juga bisa lihat F statistiknya. Anda bisa lihat AKIK Schwartz, Durbin Watson, dan segala macam yang ingin Anda lihat. Seperti itu. Nah ini adalah beberapa hal. Oh ya, kalau Anda udah punya equationnya juga bisa langsung disimpan, misalnya EQ 1. Oke, nah terus sebenarnya Anda nggak harus melakukan itu sih. Anda kalau misalnya mau langsung mengestimasi tanpa membuat grup itu bisa. Caranya klik quick. Nah, quick ini Anda melakukan estimate equation. Nah, terus tulis tadi ekuasinya apa. Misalnya tadi GPA, C, H-size, apalagi ya tadi SAT, nah terus klik OK. Nah, gampang banget. Nah kalau misalnya Anda nggak repot-repot kayak tadi ya, ini klik view, klik prop dan segala macam, semuanya itu ada di quick sebenarnya. Jadi Anda bisa melakukan quick, ini Anda bisa resample dari quick. Kemarin kan kita belajar resample dari sini ya. Ini kan kemarin kita belajar resample dari sini. Nah, Anda bisa melakukan resample dari quick,
Anda bisa generate series juga dari Quick. Anda juga bisa melihat graf, melihat series statistik, histogram, unit root test, variance, rasio test, segala macam itu dari Quick itu bisa. Jadi Quick itu adalah versi lebih singkat dari data dari menu-menu yang ada di sini. Proc juga bisa dilakukan di sini. View juga. Jadi like if use is very flexible, but I tell you that if you want to do it here, you can. You want to do it here, you can. And then whatever it is you want to do with if use will accommodate you for that. Oke, nah ini tadi sampai mana ya? Oh ya ini grup. Nah, jadi itu cara membuat grup. Lalu ini apa? The covariance. Oh ya, covariance analysis. Nah, jadi salah satu hal yang bisa Anda lakukan di dalam membuat grup itu Anda bisa melakukan covariance analysis. Covariance analysis itu apa sih, Bu? Covariance itu apa? Silahkan buka kembali buku statistik Anda. Anda sudah belajar covariance, Anda sudah belajar korelasi. Apa beda keduanya? Apa definisi keduanya? You should have known what those are. Oke. Oke, nah ini adalah cara melakukan analisis covariance. Caranya gampang. Waduh, mana review saya? Kok kamu di belakang ini gimana? Oke, tadi kita udah punya grup 1, kita buka aja grup 1, lalu kita melakukan covariance analysis. Nah, selain covariance analysis, Anda bisa lagi cross correlation, unit root test, co-integration test. Nah, co-integration ini untuk melihat hubungan jangka panjang antara variabel satu dengan yang satunya lagi. Misalnya kita lihat covariance analysis ya. Nah, terus di sini, sorry, saya geser dulu ini. Nah, metodenya misalnya ordinary. Jadi covariance analysis ada ordinary, ada Spearman, ada Kendall-Stahl. Nah ini misalnya kita pilih yang ordinary, terus kita klik OK. Nah, ini kita bisa melihat covariance analisisnya. Jadi angka yang ini ya, misalnya H size sama GPA covariance-nya segini, SAT sama GPA segini, yang ini HI sama H size sama SAT, yang ini HI sama GPA, yang ini dan seterusnya. Nah, apa sih implikasi dari nilai-nilai ini? Nah, silahkan buka kembali buku statistik Anda seperti itu. Tapi caranya kayak gitu ya. Oke, nah selain covariance analysis, kita juga bisa melakukan N-way tabulation, principal components, N-way tabulation ini, misalnya kita klik OK. Nah, ini adalah tabulasi tadi seperti yang kita lakukan. Nah, jadi ini conditional table untuk SAT sama dengan 470. Nah, ini GPA-nya, ini H size-nya. Ini kayak yang kita lakukan tadi. Kayak yang di sini tadi black, yang di sini tadi female. Nah, jadi yang antara range GPA ini sampai ini dengan H size yang range-nya ini sampai ini, itu SAT-nya 0. Sedangkan yang ini SAT-nya 1 untuk GPA yang range sekian sampai sekian, dan H size-nya sekian sampai sekian, seperti itu. Oke, jadi gampang ya. Wah, sudah azan asar rupanya. Oke, lanjut. Nah, ini covariance, nanti Anda baca sendiri, tapi caranya kayak gitu. Covariance analysis. Nah, N-way tabulation juga tadi udah saya tunjukin. Jadi N-way tabulation itu cross tabulasi ya, sama kayak tadi yang kita lakukan di black sama female tadi. Nah, kita juga bisa melakukan test of equality. Test of equality item of the few menus, test the null hypothesis that all series in the group have the same mean. Nah, jadi kita mau lihat apakah mean untuk setiap variabel di grup itu sama apa enggak. Ya biasanya sih nggak sama. Tapi kalau Anda ingin tahu, Anda bisa melakukan test of equality. Tadi kita udah beberapa kali melakukan test of equality ya, jadi saya tidak perlu menunjukkannya sekali lagi. Cuman bedanya yang tadi buat series, yang ini buat grup, tapi sama aja caranya. Seperti itu. Oke, test of equality example 2. Nah, cross parallelogram ini juga bisa dilakukan. Jadi kita melihat parallelogram nggak cuma buat satu series, tapi ke beberapa series sekaligus. Jadi kita bisa melihat
si series ini itu tuh dia ada autokorelasinya apa enggak? Sorry, si grup ini tuh ada korelasinya apa enggak? Nah ini menarik untuk dicoba. Mari kita coba cross korelogram. Ini grupnya apa aja sih? Saya ini grupnya apa aja sih yang grup 6 ini? Bentar ya, saya lihat dulu. Oh ini inflasi, bonten sama bonten real. Oke, grup. Mari kita coba. Saya bonten real. Ya kita coba aja dulu. Time series, terus kita bikin bond sama CBI ya tadi kalau nggak salah. Terus kita open as group. Terus kita coba view korelogram. Nah, ini wait a minute. Oh, sorry, tidak seperti itu caranya. Nah, jadi yang benar adalah kita buka grupnya. Udah kita bikin grupnya, kita buka grupnya. Baru di grup ini kita melihat loh, why is it not different? Is it cross correlation? Oh ya, cross correlation. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah cross korelogram dari bond dan CPI di T-1 sama bond dan CPI di T+1. Tampaknya ini keduanya mengandung autokorelasi ya kalau kita lihat karena keduanya memiliki pola tertentu. Jadi pola tertentu itu kita bisa lihat bahwa ini semuanya di kiri, ini semuanya di kiri. Seperti itu. Oke. Jadi gitu caranya. Oke, nah itu tadi cross korelogram. Oke, nah sekarang kita masuk ke estimasi. Untuk estimasi, mari kita melihat ke PPT yang ini. Basic estimation. Oke, saya tidak akan berlama-lama karena udah jam 3 dan kita semua lelah, saya tahu itu. Oke, lanjut. Jadi basic estimasi ini adalah untuk regresi. Nah, jadi kita semua sudah tahu bagaimana melakukan regresi dan bagaimana melakukan multiple regresi. Karena work file-nya kita akan ganti untuk tutorial yang ini, jadi saya akan ambilkan work file. Oh ya, ini kan saya kasih 3 modul ya di Google Drive, tapi yang saya tampilkan itu adalah modul yang nomor 10 sama nomor 12. Yang nomor 11 ini adalah bagaimana Anda membuat table Anda itu cantik. Jadi kalau di Evis kan table itu kalau dikopas ke Word itu berantakan banget. Nah, table and spool ini gimana Anda mempercantik tampilan hasil analisis Anda. Itu bisa belajar sendiri. Jadi you don't need me to do that. But let's do the estimation. Nah, saya buka result apa data ya, data deh. Nah, saya buka work file-nya. Tadi ya, raw datanya bisa didapat dari web yang tadi. Nanti saya ketikin di chat kalau misalnya Anda lupa. Oke, nah jadi ini work file yang akan saya pakai untuk materi yang ini, kayak estimation the basic. Nah, jadi kita punya data di mana ini adalah data yang sebetulnya bisa didapat dari bukunya Woolrich seri keempat. Ini adalah data dari 9.275 individual, isinya adalah wealth, income, dummy variable untuk gender, dummy variable untuk merit, age, dan family size. Nah, di sini equation object, specification, and estimation. Nah, jadi sebenarnya misalnya kita mau melakukan estimasi, itu kita tuh langsung aja melakukan ini dengan equation object. Nah, oke. Kita bisa melakukan ini kayak tadi melalui quick estimate equation bisa, tapi melalui objek. Nah, ini kita bisa generate sales page. Oh wait a minute. Meeting
Single equation object. Oh ya, sorry, di quick ya berarti. Nah, ini di quick estimate equation. Nah, setelah Anda melakukan estimasi, nah ini Anda tulis apa persamaan Anda. Nah, kita lihat dulu persamaannya apa. Saya agak lupa persamaannya apa sih. Nah, nanti kalau Anda buka equation estimation itu nanti ada window yang seperti ini. Di specification ini Anda tulis persamaan Anda, sedangkan yang bawah ini Anda menspesifikasi metodenya mau pakai apa. Apakah least square atau general method of moment atau dynamic least square atau apapun yang Anda inginkan. Nah, nanti kalau udah misalnya ini wealth, C income, jadi kayak dependent variabelnya adalah wealth, independent variabelnya adalah income. Jadi quick estimate equation, ini wealth, C-nya adalah konstanta, lalu ini income. Kita pakai least square, kita klik OK. Nah, udah ketemu hasil regresinya. Tinggal dianalisis, analisis dari nilai koefisiennya, apakah dia statistically signifikan, lalu R squared-nya, lalu nggak perlu F statistik ya, karena ini cukup dengan T statistik, lalu AKI Schwarz, dan segala macam yang mau Anda analisis. Nah, ini adalah simple regression. Simple regression artinya adalah dependent variabelnya, ya of course dependent variable itu cuma satu, tapi di sini independent variabelnya. Nah, kalau misalnya Anda mau melakukan multiple regression, Anda klik estimate, klik, nah ini tambahin aja variabel di belakangnya, misalnya F size atau family size, terus di sini misalnya male, lalu misalnya merit. Nah, ini modelnya, formulanya seperti apapun persamaan yang Anda inginkan. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar apa namanya, hasil dari regresi, multiple regresi kita bisa analisis koefisiennya, lalu hipotesis testingnya, lalu R squared-nya, F statistiknya, AKI Schwarz-nya, dan AKI Schwarz kayaknya nggak perlu ya, karena ini data cross section. Kalau data time series atau panel mungkin perlu. Seperti itu. Nah, di estimate ini Anda juga bisa langsung melakukan, tadi kan kalau misalnya kita mau melakukan first difference ya, kayak kita harus membuat variabel baru. Atau kalau kita mau misalnya melakukan estimasi lag, kita harus bikin variabel baru. Itu nggak perlu sebenarnya. Itu bisa langsung dilakukan di estimate equation ini. Nah, ini kan data cross section, jadi sebetulnya nggak bisa dilakukan, tapi saya contohkan, misalnya ini adalah data time series, nah terus Anda merasa bahwa income misalnya tidak stasioner, sehingga Anda mau melakukan first difference, Anda bisa langsung tulis D dalam kurung variabel yang mau di first difference kan. Lalu misalnya F size, Anda mau tambahkan lag dari F size, ini Anda tinggal masukin dalam kurung -1 di sini, misalnya lagnya -1, seperti itu. Untuk data time series, tapi ini data cross section, jadi nggak perlu, misalnya, bisa nggak ya? Oh bisa, jadi apapun bisa dilakukan secara statistik, meskipun nggak make sense. Jadi ini nggak make sense ya sebetulnya, karena ini adalah data cross section. Tapi intinya adalah membuat variabel baru itu nggak harus Anda generate terlebih dahulu variabelnya dan segala macam, itu enggak. Anda bisa langsung melakukan itu di estimasi. Tapi ada kelemahannya, kalau Anda membuat variabel baru di estimasi, tapi sebelum Anda melakukan mengenerate itu di generate new series tadi. Kenapa? Karena kalau misalnya ini cuma masuk di estimasi aja, lalu Anda meskipun Anda simpan estimasinya gini ya, misalnya disimpan sebagai equation 1, nah ini bisa jadi Anda itu lupa bahwa di estimasi itu Anda menggunakan variabel yang misalnya dia di first difference atau dengan lag, atau variabel yang Anda resample atau segala macam. Anda bisa lupa. Nah, jadi akan lebih kecil kemungkinan Anda untuk lupa kalau Anda bikin dulu semua variabel tadi, baru nanti di variabel yang baru itu yang Anda cantumkan ke dalam estimasi. Kayak gitu. Itu lebih enak daripada Anda melakukan ini di estimasi.
Oke, mari kita baca chatnya. Itu contoh basic estimation-nya R squared kecil tidak bermasalah. Oke, apakah R squared itu kalau kecil bermasalah? Well, um, secara teori di ekonometri, jadi R squared itu kan menjelaskan seberapa besar variabel dependent itu dijelaskan oleh variabel independent. Nah, jadi seberapa besar misalnya si A dijelaskan oleh B, misalnya dependent variabelnya A, independent variabelnya B. Jadi seberapa besar A dijelaskan oleh B. Nah, kalau misalnya R squared-nya itu kecil, nah itu kan berarti perilaku A itu sebagian besar malah tidak dijelaskan oleh B. Nah, itu menunjukkan bahwa, oh berarti mungkin model Anda itu bukan model yang tepat. Mungkin harusnya independent variabelnya bukan B, tapi C. Karena kalau misalnya Anda regress A terhadap C, R squared-nya besar. Berarti memang sebagian besar perilaku A itu dijelaskan oleh C. Nah, jadi implikasi dari R squared yang terlalu kecil itu bisa jadi model Anda itu bukan model yang tepat. Variabel yang Anda pilih mungkin bukan variabel yang tepat. Nah, itu satu implikasinya. Nah, tapi apakah R squared itu adalah sesuatu yang absolut? Kayak kita pingin banget dapat R squared yang bagus, enggak juga. Karena R squared yang besar itu dia sebetulnya mengorbankan degree of freedom. Jadi degree of freedom itu kan kita lihat untuk tes hipotesis kan. Kalau di statistik, oh Anda lupa degree of freedom apa sih Bu ya? Buka buku statistik Anda lagi. Nah, tapi kalau kita menambah variabel independen itu semakin banyak, itu biasanya R squared-nya akan semakin besar. Tapi trade-off-nya adalah degree of freedom Anda itu semakin kecil. Jadi jangan-jangan tes statistik Anda itu jadi signifikan, R squared-nya bagus, itu karena sekedar Anda masukin banyak variabel independen, meskipun bisa jadi variabel independen Anda itu nggak relevan. Seperti itu. Nah, terus jadi kalau mau ngomongin R squared itu sangat hati-hati. Anda harus tahu terlebih dahulu kayak bagaimana perilaku data Anda, terus kayak kenapa R squared itu penting atau tidak penting untuk data Anda. Kayak misalnya Anda punya data mikro ya, data mikro di level rumah tangga, data survei yang memang most likely datanya itu tidak mengikuti distribusi yang baku. Nah, itu bisa jadi R squared-nya memang nggak besar. Nah, kalau misalnya Anda bisa berargumen bahwa ini nggak masalah untuk jenis data yang ini, ya nggak apa-apa. Nah, jadi dalam membahas R squared itu kita harus hati-hati. Nah, di sini kenapa tadi saya asal bicara bahwa oh R squared-nya kecil ya karena ini emang hanya data contoh. Jadi karena dia contoh, saya merefer ini sebagai oh, ini R squared-nya kecil. Tapi saya sebetulnya nggak tahu sebetulnya ini tuh data valid apa enggak, apakah ini data beneran atau enggak. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Saya sedang membaca chat dari Anda semua. BTW kalau me, me, apa namanya bertanya melalui chat itu silahkan yang send to everyone ya. Jadi jangan yang send to Amanda. Kalau hanya send to Amanda nanti yang lain nggak bisa melihat pertanyaan Anda. Jadi send to everyone. Lalu batasan R squared yang baik berapa? Um, saya rasa setiap orang punya, bukan setiap orang ya, tapi mungkin setiap dosen punya standar yang berbeda ya. Kalau bagi saya R squared 0,6, 0,7 itu sudah cukup oke. Tapi mungkin ada dosen yang bilang 0,6 belum oke, 0,8 lah. Jadi berbeda-beda. Kita nggak punya standar khusus dari R squared itu harus berapa. Tapi yang pasti kalau 0,6 berarti si B itu hanya menjelaskan A. Kalau cuma 0,1 berarti B hanya 10% menjelaskan A. Sisanya yang 90% kemana itu dijelaskan di dalam error. Dan Anda tidak ingin punya model di mana si dependent variable itu lebih banyak dijelaskan di dalam error daripada di dalam independent variable. Jadi Anda tidak mau punya model yang si A ini lebih banyak dijelaskan di dalam error daripada di dalam si B. Seperti itu. Nah, terus di cross section asumsi klasik masih memungkinkan terjadi. Kalau pertanyaan Anda adalah apakah di data cross section kita harus melakukan uji asumsi klasik? Jawabannya iya. Karena
Meskipun data Anda data cross section, nah itu ada baiknya Anda tetap melakukan uji normalitas, ada baiknya Anda tetap melakukan uji heteroskedastisitas, dan ada baiknya Anda melakukan uji asumsi klasik yang lain. Karena di data cross section bisa saja analisis Anda itu bias karena keberagaman antar individu cross section Anda. Jadi bisa aja terjadi heteroskedastisitas di situ. Jadi karena karakteristik setiap individu atau setiap kota atau setiap provinsi yang Anda teliti itu terlalu bervariasi, jadi nanti varians data Anda itu nggak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau heteroskedastisitas memang nanti ada asumsi Anda, bukan asumsi, analisis Anda memang tidak bias, Anda itu menjadi tidak base lagi. Kita kan pengen model yang blue kan, base, linear, unbiased, estimator. Tapi dengan adanya heteroskedasticity, meskipun dia unbiased, dia jadi nggak base. Nggak base kenapa? Karena varians Anda nggak konstan. Nah, jadi di data cross section maupun data time series, sebaiknya Anda tetap melakukan uji asumsi klasik. Di data panel juga. Nah, tapi nanti kalau memang ada situasi di mana ada asumsi klasik yang dikecualikan, dan itu mungkin terjadi, nah itu Anda harus bisa menjelaskan itu dengan latar belakang teori yang kuat. Kayak tadi kan saya sebutkan, impact evaluation itu kadang-kadang memang tidak terlalu strict dengan asumsi klasik ya, karena dia impact evaluation ada teorinya sendiri, seperti itu. Oke, lalu pertanyaan lagi. Uji setelah estimasi seperti apa? Oh, uji setelah estimasi, maksudnya gimana? Uji setelah estimasi ini saya kurang jelas maksud Anda apa, tapi kalau misalnya yang Anda maksudkan adalah apakah setelah estimasi kita harus mengecek apakah hasil kita itu valid apa enggak, ya tentu saja kita harus mengecek hal itu. Nah, jadi biasanya yang dilakukan oleh peneliti itu adalah dia punya model yang baku nih, jadi model yang awal, misalnya model awalnya dia adalah kita ubah sedikit ya. Jadi model awalnya dia misalnya tadi wealth itu dijelaskan oleh income. Nah, ini kan adalah model awal dia. Terus dia cek nih, model saya hasilnya gimana sih? Oh, hasilnya adalah T statistiknya semua signifikan. Tapi dia lalu melihat R-squared-nya, kok R-squared-nya kecil banget ya? Nah, lalu si peneliti bisa berpikir bahwa, oh mungkin karena saya variabel independennya cuma satu, mungkin saya harus menambahkan variabel independen yang lain. Nah, lalu dia melakukan regresi sekali lagi. Jadi dia membuat satu equation lagi di mana dia menambahkan variabel yang lain. Jadi kayak misalnya tadi male, merit, F size dan segala macam. F size. Nah, lalu dia regress lagi, terus dia lihat oh R-squared-nya nggak berubah, atau mungkin yang ini jadi nggak signifikan, itu nggak signifikan. Nah, dia akan mengubah lagi modelnya. Kayak misalnya, oh jangan-jangan ini kalau pakai least square memang hasilnya kurang baik, jadi saya harus pakai weighted least square. Nah, jadi kayak misalnya ya, di sini dia sudah meregress, multiple regression, dia mau tahu nih, ini model saya ini apakah dia memiliki heteroskedastisitas. Nah, kalau yang Anda maksud dengan uji setelah estimasi itu ini berarti ini. Nah, jadi Anda sudah estimasi model Anda cek apakah model saya sudah betul atau belum. Misalnya cek hetero ya, ini dengan view residual diagnostik, klik heteroskedastisitas. Nah, ini klik white atau Bruce Pagan atau Harvey atau apapun, tapi saya biasanya pakai white, include white cross term, terus kita klik OK. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil tes heteroskedastisitasnya itu signifikan semua. Nah, ini artinya H0-nya itu tidak ada hetero, sedangkan H alternatifnya adalah ada hetero. Nah, berarti karena dia signifikan, kita bisa simpulkan bahwa model kita ini mengandung heteroskedasticity. Nah, berarti tadi model itu kurang oke karena variabel independennya terlalu sedikit. Model yang kedua itu kurang oke karena mengandung heteroskedastisitas. Nah, disinilah peneliti akan membuat model satu lagi. Misalnya satu lagi. Nah, dengan cara, oke, saya akan menyembuhkan heteroskedastisitas di sini. Caranya adalah
saya lupa lagi. Sebentar ya, koefisien diagnosis. Oh, covariance matrix. Nah, jadi view covariance matrix. Bukan. Saya lupa. Sebentar ya. Kita kembali ke tes hetero tadi. Oke. Terus kita masuk ke estimation output. Nah, yang ini terus kita masuk ke covariance. Aduh, bukan. Aduh, gimana nih, saya lupa. Sebentar. Ini white. Terus kita masuk ke prop, bukan ya. Aduh, mampus lah, saya lupa nih. Actual fitted, residual gradient. Voltage redundant coefficient. No. Let me open my note because I don't remember. Sebentar ya teman-teman. Saya buka catatan saya. Catatannya ada di sini. Nah, ini dia ketemu. Nah, caranya adalah kita masuk ke, nah di estimate, oh ini dia, saya tuh lupa, di option. Nah di option ini untuk menyembuhkan hetero ya. Nah jadi tadi saya ulang sebentar. Jadi ini model awal kita, terus kita lakukan tes heteroskedastisitas. Ini untuk data cross section. Nah jadi ini dilakukan untuk data cross section. Residual diagnostik heteroskedasticity test, klik white. Kalau Anda mau pakai yang white, terus masuk ke estimate. Nah option. Nah di sini covariance methodnya klik yang dia Huber white. Nah, nanti dia, si model Anda yang sudah menggunakan Huber white ini, nah dia sudah terbebas dari heteroskedasticity, karena bisa dilihat di sini, heteroskedasticity, consistent, standard error, and covariance. Artinya adalah dia sudah membuat model yang robust dan mengatasi heteroskedasticitas. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Anda mengatasi heteroskedasticitas. Nah, biasanya itu yang dilakukan peneliti. Peneliti akan bikin model basic, terus model yang sudah dimodifikasi, model yang sudah dimodifikasi. Jadi dia akan terus-menerus mencari model yang paling dia. Nah, misalnya nih di sini saya sudah mengubah-ubah segala macam, ternyata R-squared-nya masih kecil. Nah, bisa saja si peneliti ini masih belum puas dan dia mencari cara lain untuk menemukan model yang paling baik. Tapi bisa juga si peneliti terus merasa bahwa oh berarti emang ini R-squared-nya segini meskipun saya udah ngapa-ngapain. Nah, dia bisa saja berargumen bahwa perilaku dari datanya dia yang menyebabkan R-squared-nya segini. Nah, jadi ekonometri itu lumayan bebas ya. Jadi kayak Anda mau melakukan apapun asalkan argumennya itu compelling, it's fine. Nggak ada yang mengharuskan Anda harus bikin 3 model, bikin 4 model, ya do whichever model, how many model you like, as long as your argument is compelling, it's fine. Jadi that's the beauty of econometrics. Oke, lalu tadi ada pertanyaan. Dalam model VAR atau VECM, pada analisis data time series, apakah uji asumsi klasik juga perlu dilakukan selain uji stabilitas model? Nah, untuk model VAR atau VECM, itu belum kita bahas sekarang. Tapi sebelum Anda menuju ke model VAR dan VECM, itu kan pasti ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan. Jadi biasanya ya, tidak selalu sih, bisa saja Anda langsung menggunakan model VAR atau langsung menggunakan model VECM. It's fine. You don't have to go through asumsi klasik. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan di dalam melakukan VAR atau VECM. Nah, tapi ada saatnya ketika seorang peneliti itu sebelum menyimpulkan bahwa dia harus pakai VAR atau VECM, itu dia menganalisis melalui OLS terlebih dahulu. Terus setelah dia mendapatkan model yang banyak banget, terus dia menyimpulkan wah saya harus pakai VAR. Nah itu ketika dia masih di tahap OLS tadi, nah dia akan melakukan uji asumsi klasik. Tapi ketika seorang peneliti sudah tahu kayak wah ini emang harus pakai VAR dari awal, ya udah langsung aja ke VAR, nggak usah melakukan uji asumsi klasik seperti itu. Terus apa lagi ya pertanyaan Anda? Dalam model VAR, apakah koefisien yang dihasilkan
tidak bisa diinterpretasikan langsung seperti OS. Untuk VAR kita belum bahas sekarang, jadi saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda saat ini karena kita belum bahas VAR. Tapi kalau Anda ingin jawaban pertanyaan Anda tersebut, Anda bisa buka bukunya. Anda pakai buku apa sih, ekonometri yang makro, ekonomi yang makro, kayaknya pakai Walter Enders ya. Anda bisa lihat di bukunya Walter Enders atau di bukunya Gujarati, masih dipakai nggak sih bukunya Gujarati? Tapi di bukunya Gujarati ada. Kalau di bukunya Woolrich apa enggak, karena Woolrich kayaknya lebih banyak ke data panel daripada data time series. Lalu setelah di-cure heteroskedastisitas tadi, nilai probabilitas berbeda dengan persamaan awal. Nah, oke. Pertanyaan bagus. Jadi setelah kita menyembuhkan heteroskedastisitas, nanti nilai probabilitas dan nilai koefisien kita itu memang most likely berubah. Nah, yang digunakan yang mana? Tentu saja yang digunakan adalah yang setelah disembuhkan heteroskedastisitasnya. Nah, jadi sebelum Anda, misalnya ya, sebelum kita melakukan penyembuhan terhadap heteroskedastisitas, itu misalnya variabel income, dia tadinya tidak signifikan. Tapi setelah kita sembuhkan heteronya, dia jadi signifikan. Nah, itu artinya di model yang tadi, itu dia karena dia sakit, dia jadi tidak bisa menangkap efek dari income ini. Jadi nggak tertangkap ke dalam model. Atau bisa juga, misalnya tadi di model yang masih sakit, masih ada heteronya, ini koefisiennya lebih besar. Nah, itu artinya model Anda yang awal itu karena dia sakit, dia melakukan measurement yang tidak tepat. Jadi dia overestimate efek dari income. Padahal sebetulnya efek dari income itu nggak sebesar itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti estimasi mana yang menjadi kesimpulan kita itu adalah hasil estimasi yang menurut peneliti itu hasilnya paling robust. Jadi yang dia secara relatif ya lebih sehat daripada model-model Anda yang lain. Jadi seperti itu jawaban saya. Terus, oke, pertanyaannya udah habis untuk sementara ini. Nah, udah, apalagi ya yang bisa saya sampaikan? Sebenarnya cuma itu sih, melakukan estimasi simple sama multiple regression itu caranya seperti itu. Nah, terus misal kita mau melakukan estimasi yang dia itu pakai weight misalnya, weighted least square, ada di sini ya, two stage least generalized method of moment binary, tidak ada rupanya. Instrumentalist, oke. Nah, kalau misalnya Anda punya instrumental variabel, itu Anda bisa masukkan di sini. Misalnya saya membuat male dan merit ini, sebelum saya sampai ke sana, saya terlalu buru-buru, sorry. Nah, misalnya Anda punya instrumental variabel di dalam model Anda. Nah, itu cara menganalisisnya itu dengan menggunakan two-stage least square. Nah, jadi misalnya di sini di dalam model saya menjadikan male dan merit ini sebagai instrumental variabel. Saya taruh di instrumen list, lalu saya klik OK. Nah, di sini setelah kita menggunakan instrumental variabel tadi male dan merit, kita punya hasil analisis yang seperti ini. Jadi instrumental variabel itu nggak masuk di dalam main regression ya. Jadi two stage least square itu kalau Anda merefer ke buku textbook Anda, itu stage least square itu stage 1-nya adalah mencari variabel instrumental, stage keduanya adalah menjadikan instrumental variabel Anda itu sebagai parameter, tapi salah satu parameter di dalam regresi Anda. Tapi nanti angka yang kita lihat itu cuma dari si independent variabelnya ada. Weighted least square bisa untuk heteroskedastisitas, betul. Jadi kalau ada yang nanya di sini, apakah weighted least square bisa digunakan untuk heteroskedastisitas? Bisa. Nah, jadi misalnya ya, Anda tahu di dalam data Anda itu yang menjadi penyebab heteroskedastisitas itu apa. Nah, kalau misalnya Anda tahu apanya itu adalah apa, Anda gunakan si apa itu sebagai
bobot. Nah, nanti Anda menggunakan weighted least square. Jadi si persamaan Anda itu dibobotkan terhadap si apa yang menjadi heteroskedastisitas tersebut. Mari kita melihat let's do generalize least square is JKLM. Misalnya ini, nah ini contoh menggunakan generalized least square ya. Lalu ada opsinya di sini, covariance method, Huber weight, diffie adjustment, frequency weight. Nah, ini Anda bisa memasukkan weight, misalnya weight-nya adalah variance atau standar deviasi. Jadi misalnya Anda tahu bahwa variance Anda itu yang membuat adanya heteroskedastisitas. Maka masukin variance, kalau Anda tahu itu adalah standar deviasi, masukin standar deviasi. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Jadi Anda langsung klik OK aja. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengatasi heteroskedastisitas. Nah, jadi tadi cara mengatasi heteroskedastisitas itu kan saya tunjukkan dengan 2 langkah. 1, tes dulu. 2, kita bikin covariance matriksnya itu konstan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita langsung menggunakan generalized least square itu dia juga langsung ini computed using Huber weight method with observer Heisey. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi kita lakukan ketika kita menggunakan covariance matrix Huber weight. Jadi whichever it is you choose, it's okay. Lalu estimasi yang paling robust dilihat apanya ya Bu? Nah, tergantung pertanyaan penelitian Anda. Jadi Anda sendiri yang akan mendefinisikan robust. Misalnya Anda mendefinisikan robust sebagai lolos dari semua uji asumsi klasik. Nah, berarti nanti Anda melihat hasil dari uji asumsi klasik. Misalnya Anda mendefinisikan robust sebagai tidak ada structural break. Nah, berarti kalau Anda sudah menemukan bukan tidak ada structural break, tapi bisa menganalisis structural break. Nah, nanti kalau udah bisa menganalisis structural break, ya berarti itu adalah model yang paling robust. Jadi tergantung si peneliti mendefinisikan model yang robust itu seperti apa. Kayak gitu. Terus, I think it's all. Bu Amanda, bagaimana jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen ada lag waktu? Menggunakan tools apa? Good question. Untuk saudara atau saudara ya ini Heriadi Andri. Nah, kita akan membahas itu di pertemuan minggu depan. Karena minggu depan kita ngomongin time series, nah jadi kita akan ngomongin banyak nih soal lag dari variabel independen. Karena memang itu terjadi kan. Nah, biasanya ketika lag si variabel independen mempengaruhi variabel independen, itu biasanya kita punya autokorelasi di situ. Dan ada juga saatnya di mana kita ingin menganalisis lag dari variabel independen, bukan variabel independen itu sendiri. Itu juga ada saatnya kita ingin melakukan hal itu. Tapi itu kita bahas untuk materi minggu depan. Thank you for your question. Nah, untuk materi, kayaknya itu aja yang mau saya sampaikan. We still have around 10 minutes. So if you have question, silahkan diketik di kotak chat. Ada pertanyaan dari Mas Pepi. Hasil dari GLM atau Huber tadi perlu uji heteros lagi atau tidak? In general tidak. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji hetero lagi. Karena apa? Karena si Huber White itu kan sudah menjelaskan bahwa dia memang melakukan saya masukin ulang ya, option Huber White. Nah, dia kan udah bilang gini, heteroskedasticity konsisten standar error and covariance. Jadi nggak usah diuji hetero lagi. Kalau Anda masukin hasil ini kan ya pasti orang yang baca udah ngerti kalau oh ya ini emang udah nggak ada hetero. More question? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, sesi kali ini saya akhiri.
kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab atau Anda belum kepikiran untuk ditanyakan saat ini, tapi nanti kepikiran, Anda bisa menghubungi saya via email, saya nggak keberatan. BTW ini untuk data raw, Anda bisa download di sini. Ini juga sebenarnya kalau misalnya Anda mager datang ke sesi ini, nah itu sebenarnya di link ini dia juga menjelaskan apa yang saya jelaskan di dalam training ini. Nah, di dalam training ini kan saya hanya mengambil beberapa modul yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Tapi sebetulnya modulnya dia itu ada 15. Dan tidak semua akan saya sampaikan di training ini. Tapi kalau Anda punya waktu, sisihkan waktu 2 minggu misalnya dalam hidup Anda untuk mempelajari semua modul. Nah, itu nanti setelah selesai Anda akan sangat mahir dalam menggunakan e-views. Seperti itu. Jadi itu aja sih apa yang bisa saya sampaikan. So I guess that's it. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih sudah hadir di training kali ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oh ya, untuk minggu depan kayaknya kita mulai jam 1 ya, bukan setengah 2. Karena jam 3 saya ada rapat, jadi biar selesai jam 3. Oke. Baik, sama-sama semuanya. Terima kasih juga untuk Anda semua. Saya akhiri, selamat sore.